Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Safir, tadi kan kita sudah membahas untuk saham, campuran, pendapatan tetap, dan juga pasar uang ini ada waktu-waktu tertentunya seperti itu. Nah, itu kan berdasarkan mungkin uang yang kita tidak pakai ataupun uang nganggur. Tapi kalau misalnya kita sesuaikan dari tujuan investasi seseorang, itu bagaimana? Iya, jawabannya adalah tujuan investasi seseorang itu kapan ingin dia capai. Sebagai contoh begini, Rara, saya punya uang, saya mau invest di reksadana, tapi uang ini saya akan pakai 5 tahun lagi ketika anak saya masuk SMA. Karena saya perkirakan 5 tahun lagi ketika dia masuk SMA biayanya sekian, gitu ya. Atau misalnya Rara, saya invest di reksadana karena kayaknya nih 4 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi saya harus punya uang untuk bayar DP rumah, ya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu pertanyaannya adalah seberapa lama jangka waktu tujuan itu ingin dicapai, ya. Kalau misalnya jangka waktunya ingin dicapai dalam waktu katakan 5 tahun, berarti ikuti kembali panduan yang saya kasih tadi. Berarti 3-10 tahun berarti dia reksadana campuran. Betul. Ya. Kalau misalnya tujuan itu ingin dia capai dalam waktu 15 tahun mendatang, misalnya umurnya sekarang 35 tahun, dia mau pensiun umurnya 55. Berarti masih 20 tahun lagi. Berarti dia taruh di reksadana saham. Jadi ujung-ujungnya kembalikan ke dalam berapa lama jangka waktunya itu tadi. Oke, seperti itu ya. Ini tapi keuntungan orang berinvestasi reksadana lah kita katakan. Apa sih sebetulnya, Mas Safir? Ya, keuntungannya jadi yang pertama adalah kita bisa berharap pada kenaikan harga unit penyertaan reksadana tersebut. Kenaikan harganya. Kita beli reksadana tersebut dengan harga katakan Rp1.000 per unit penyertaan, kemudian setahun kemudian kita harapkan menjadi sekian ya, menjadi lebih tinggi lagi. Ini pengalaman saya pribadi. Sudah lama sekali saya pernah membeli reksadana saham, dan reksadana saham itu pernah turun menjadi Rp500. Saya nggak akan sebutkan namanya. Dia pernah turun menjadi Rp500 atau Rp600 per unitnya. Ini pengalaman saya pribadi. Kemudian yang saya lakukan adalah saya diamkan saja selama 10 tahun lebih, dan bahkan saya lupa pernah punya reksadana itu. Itu reksadana saham. 10 tahun kemudian saya kembali lagi, harga per unit sudah Rp5.000. Harga per unit sudah Rp5.000. Jadi keuntungan pertama adalah kita bisa mengharapkan pada kenaikannya. Keuntungan kedua adalah ini mungkin secara tidak langsung kita bisa dapatkan pengalaman dari si manajer investasinya. Karena biasanya orang yang masukkan uang ke reksadana itu dia tidak begitu punya pengalaman investasi yang luar biasa, tapi si manajer investasinya yang biasanya dia lebih punya pengalaman, lebih punya pengetahuan terhadap kemana investasi itu harus dilakukan. Ini untuk investasi reksadana memang kita harus melibatkan manajer keuangan, atau misalnya kita ingin langsung berusaha langsung investasi seperti itu, bisa atau enggak sih, Mas Safir? Iya, jadi ketika kita invest uang di reksadana, uang kita akan dikelola pihak ketiga namanya manajer investasi. Jadi perusahaannya itu namanya perusahaan manajemen investasi, atau kita seringkali nyebutnya perusahaan asset management. Ya, perusahaan manajemen investasi. Tetapi kita bisa juga memutuskan kalau kita gemes, saya nggak mau uang saya titip ke manajer investasi dalam bentuk reksadana, saya investkan sendiri, kita belikan saham sendiri, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tentunya berarti namanya bukan reksadana ya, tetapi ya kita beli saham sendiri. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih baik? Jawabannya adalah kalau kita tidak punya pengalaman, ya kita serahkan saja ke reksadana. Tetapi kalau kita ingin belajar lagi lebih dalam, kita bisa investasi sendiri. Tetapi tentunya kalau kita mau untung yang lebih besar, ya kita bisa investasi sendiri, tapi risikonya juga lebih besar. Ini potensi reksadana, tapi kedepannya akan seperti apa sih, Mas Safir? Ya, yang pertama yang saya lihat adalah orang akan semakin banyak tahu tentang reksadana. Jadi seharusnya dalam jangka yang sangat panjang, ya, aset under management atau jumlah dana yang dikelola oleh perusahaan aset manajemen itu akan meningkat, ya. Kenapa? Karena seiring orang makin tahu tentang investasi keuangan seperti pada reksadana. Itu dalam jangka panjang. Kemudian kedua adalah yang saya melihat akan makin banyak perusahaan-perusahaan yang akan go public, dia akan jual sahamnya di bursa, sehingga pilihan manajer investasi dalam memasukkan uang untuk dibelikan saham apa itu makin banyak. Jadi menurut saya reksadana itu sangat luar biasa dalam jangka panjang. Ini artinya banyak perusahaan yang akan IPO seperti itu ya, Mas Safir. Nah, ada juga kemudian yang memang sudah established di BI seperti itu. Bagi para pelaku ataupun investor memilih produk ataupun ini mungkin kewenangan dari manajer investasinya ya. Tapi kira-kira pertimbangan apa ketika memilih produk? Apakah kemudian yang baru saja diluncurkan atau IPO mungkin dengan harganya yang masih di rendah, ataupun orang yang produk yang sudah ada di BI sudah lama seperti itu? Iya, ketika seseorang memilih
memilih, kalau kita bicara reksadana dulu ya, pertanyaan sekarang adalah kalau kita ingin membeli reksadana, sebaiknya belinya adalah beli reksadana yang baru muncul, baru di launching, ataukah yang sudah lama ya. Banyak orang memutuskan untuk beli reksadana yang masih baru. Kenapa? Harganya masih murah, masih 1.000, masih 1.100 ya. Sebenarnya nggak ada masalah juga, nggak ada salahnya. Tetapi kalau saya lihat adalah kalau kita membeli reksadana yang betul-betul baru sekali seperti itu, ada banyak hal yang belum terjadi. Jadi kalau saya lebih lihat, pilihlah reksadana yang minimal sudah 2-3 tahun. Jadi kita sudah pernah melihat pengalamannya di masa lalu. Itu yang paling penting. Sudah ada track record di masa lalu. Kemudian yang kedua juga jangan lihat baru atau sudah lamanya, tapi lihat siapa manajer investasinya, siapa orang-orang yang berada di dalam perusahaan manajer investasi. Mereka disebut wakil manajer investasi. Lihat reputasinya, lihat seperti apa pengalamannya, prestasinya. Ini akan menentukan seperti apa reksadana akan kita pilih nantinya. Oke, Mas Safir, kita masih punya satu segmen lagi. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. For more insights from Indonesia's #1 business magazine, log on to globeasia.com. Di manakah tempat yang paling berisiko di dunia untuk dihuni? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Para pekerja di sektor teknologi nyatanya bergaji sangat tinggi. Apa alasannya? Apakah Anda menyukai film animasi? Film animasi apa saja yang memperoleh pendapatan tertinggi sepanjang masa? Saksikan Fakta Data Rabu 13 Juli pukul 20.05 hanya di Berita 1. Newsroom kami bekerja 24 jam non-stop demi melayani kebutuhan berita dan informasi terpenting Anda. Saya bangga turut terlibat di dalamnya. Seri Kamrus, saksikan Berita 1 News Channel dalam format Full HD di Channel 1, First Media dan Big TV. Live streaming lewat berita1.tv atau download aplikasi Berita 1 di Android dan iOS. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Safir, jika ada mungkin sebuah keluarga ataupun mungkin yang belum berkeluarga tapi memiliki uang berlebih yang cukup besar seperti itu. Ini artinya untuk berinvestasi terutama untuk reksadana lebih baik semua saja ditaruh sekaligus seperti itu atau mungkin nyicil bulanan. Ini bagaimana nih? Iya. Jadi kalau kita bicara istilahnya dulu ya. Jadi orang ketika berinvestasi dia bisa melakukannya dengan dua cara. Pertama, dia bisa lakukan secara bulanan ya. Jadi namanya periodical investment ya. Periodical ini bisa bulanan, bisa 6 bulanan, bisa tahunan ya. Tetapi biasanya ukuran biasa perencanaan keuangan menggunakan dua, kalau nggak bulanan, tahunan, setahun sekali gitu ya. Jadi yang pertama periodical setiap bulan, atau yang kedua mereka atau investor bisa melakukan investasi tersebut secara sekali saja, taruh uang kemudian dia merem. Nah itu namanya lump sum investment. Lump sum investment ya. Oke, pertanyaan sekarang adalah bulanan atau lump sum? Itu aja ya. Nah saya ingin kasih sedikit gambaran bahwa katakan seseorang atau sebuah keluarga dia ingin naruh uang ke reksadana 1 juta sebulan. Nggak ada keharusan nama reksadana harus naruh 1 juta sebulan, nggak ada keharusan ya. Tetapi si keluarga ini komit dia mau taruh 1 juta sebulan. Maka dengan asumsi bahwa reksadana tersebut kemudian dia naruh 1 juta sebulan, kemudian mereka ingin melakukannya selama 10 tahun. Berarti 120 bulan. Ya, 1 juta sebulan, 10 tahun 120 bulan. Dengan asumsi bahwa reksadana tersebut naik 10% tiap tahun, tidak ada jaminan bahwa reksadana tersebut akan naik berapa persen. Tapi kalau kita pakai asumsi tentu akan enak kalau kita pakai perkiraan. Katakan dia naik 10% per tahun selama 10 tahun ya dengan perhitungan bulanan, bunga bulanan. Maka kalau dia naruh 1 juta per bulan selama 10 tahun, maka setelah 10 tahun saldo akhirnya adalah, tunggu dulu, biar penasaran ya. 1 juta per bulan selama 10 tahun, berarti total setorannya adalah 120 juta. Betul ya? Betul. Tapi kalau reksadana tersebut naik harganya 10% setahun, ya, maka setelah setahun, walaupun dia setoran 120 juta, tapi setelah 10 tahun, saldo akhirnya adalah 206 juta 500 ribu. 206.552 tepatnya, ya, 26 juta. Jadi bayangkan dia setor cuma 120 juta, tapi saldo akhirnya 206.552. Dan hasil ini Rara, hasil ini perbedaan jumlah yang disetor dengan hasil akhir akan makin dahsyat kalau angkanya bukan 10 tahun tapi 20 tahun.
Itu misalnya untuk pensiun seperti itu ya, tujuan investasinya. Tapi kalau cuma 1 atau 2 tahun nggak begitu kerasa. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun itu luar biasa. Ingat Rara, dalam investasi, waktu adalah teman baik kita. Jadi makin panjang waktunya, makin dini kita mulai, makin panjang waktunya, makin besar hasilnya. Itu kalau kita 1 juta sebulan, periodik ya, 1 juta sebulan, saldo akhir 206.552. Ya, tetapi kalau misalnya 1 juta sebulan itu kita tidak lakukan selama 10 tahun, kita taruh aja 120 juta, brek. Dalam satu waktu gitu ya? Dalam satu waktu, kemudian diamkan selama, tebak berapa lama? Sama 10 tahun juga, maka hasil akhirnya lebih besar dari 206.500.000. Berapakah itu? 324 juta. Oh, oke. 324 juta. Jadi ya 324 juta ya. Nah sekarang saya lakukan sedikit permainan angka. Masih ingat tadi kalau kita naruh 1 juta per bulan selama 10 tahun saldo akhirnya berapa? 206.500 juta ya. 206.500 juta. Pertanyaan sekarang, kalau saya ingin mencapai hasil 206.500 juta, tapi dengan sekali taruh, berapa uang yang saya taruh? Uang yang harus kita taruh adalah bukan 120 juta, tapi cukup 76.300.000. Jadi artinya lump sum itu lebih baik, lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Jadi kesimpulannya adalah kalau pada saat ini kita punya uang besar, lebih baik taruh semua. Tapi kalau kita tidak punya uang besar, ya mau nggak mau memang harus bulanan daripada nggak sama sekali. Itu kalau pertimbangannya hanya uang loh Rara. Tetapi kalau pertimbangannya bukan uang, misalnya gini, saya punya dana besar sekarang, tapi saya nggak mau lump sum, kenapa? Saya mendingan bulanan aja, sisa uangnya saya mau buka buat modal usaha, itu lain soal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, sama-sama produktif seperti itu. Sama-sama produktif, betul. Ini artinya orang bisa melihat tadi dikatakan kemampuan juga kali ya. Kalau misalnya memang dia tidak punya uang besar tapi pemikirannya sudah jauh ke depan, itu bisa melakukan bulanan. Tapi kalau memang uangnya besar, ini untuk lump sum sendiri keuntungannya lebih besar ya. Dan dia malas ngapa-ngapain, dia mau ongkang-ongkang kaki ya sudahlah, dia taruh di situ, kemudian dia diamkan. Tapi ini kadang dalam berinvestasi ini komitmen seseorang juga kemudian harus teguh ya, Mas. Kemudian jika ini kan misalnya kita katakan 10 tahun, tapi dikatakan 5 tahun sudah ada banyak kebutuhan yang menggoda kita untuk menarik kembali investasi. Ini gimana sih, Mas? Yang menarik adalah Rara, banyak orang mereka punya komit bahwa dia akan taruh 1 juta per bulan selama 10 tahun gitu ya. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, tiba-tiba dia lupa. Dia lupa bahwa saya harus nabung 1 juta sebulan ya. Atau mungkin dia nggak lupa, tapi tiba-tiba dia males saja. Atau tiba-tiba dia lihat, kayaknya ada investasi lain lebih menarik daripada reksadana. Yuk kita pindahkan saja gitu. Jadi komitmen seseorang itu sangat penting dalam berinvestasi. Kalau dia sudah bilang 1 juta per bulan selama 10 tahun, lakukan itu. Kecuali kalau dia bilang begini, oke 1 juta per bulan selama 10 tahun, tapi kalau ada rezeki lebih atau penghasilan saya meningkat tahun ketiga, saya akan naikkan tidak lagi 1 juta per bulan, tapi 1,5 juta per bulan. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Artinya ini terakhir nih Mas Safir, tips artinya untuk bagi para pemula ataupun investor yang memang sudah berpengalaman, ini untuk masuk dalam sistem investasi reksadana. Iya. Jadi pertama adalah kalau bisa harga reksadana jangan dilihat setiap hari lah. Ya, kalau begitu kita lihat kenapa? Karena kalau kita lihat setiap hari harganya, kita akan gemes. Gemes ngapain? Gemes mau jual. Harga reksadana turun, kita gemes mau jual. Harga reksadana naik, kita juga gemes mau jual. Karena ingin dapat untung kan begitu ya. Jadi nomor 1, harga jangan dilihat setiap hari. Fokus saja invest tiap bulan. Tapi fokus pada pekerjaan kita. Lihat harganya mungkin tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan ragu untuk meningkatkan jumlah bulanan kita kalau memang ada penghasilan yang meningkat. Karena sayang sekali Rara, penghasilan kita meningkat tapi uang investasi bulanannya tidak naik. Gitu ya. Saya pikir itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah selalu kalau bisa jangan hanya punya 1 reksadana, miliki lebih dari 1, mungkin 2 atau 3 reksadana. Jadi kita punya gambaran mengenai mana manajer investasi yang oke, mana yang mungkin kurang begitu oke. Baik, terima kasih Mas Safir. Semoga perbincangan kita kali ini bisa membantu ya, terutama bagi para pemula yang masih bingung caranya menginvestasikan uangnya di reksadana. Mas Safir, terima kasih. Terima kasih.